Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan penjelasan lanjut. Kemarin kan kita sudah belajar tentang gaya hukum Newton ya, 1, 2, 3, dan bagaimana dia bekerja pada bidang datar dan bidang miring. Nah, selanjutnya aplikasinya ini ada di gaya tegangan tali. Nah, misal di sini Ibu punya 3 kotak ya di atas sebuah bidang yang licin. Nah, ditarik dengan sebuah gaya di sini, gayanya F ya. Kemudian ketika dia ditarik dan masing-masing kotak ini dihubungkan dengan sebuah tali, otomatis ada yang namanya di sini T besar ini yang namanya tegangan tali ya. Bagaimana dia bisa menarik ketiga kotak tersebut. Nah, biasanya di sini aplikasi di soal mencarinya itu berapa besar tegangan talinya dan berapa percepatan si benda itu. Nah, caranya adalah yang pertama kita tinjau dulu benda pertama. Ingat ya, kalau dia ke arah sana, gaya yang bekerja, otomatis percepatannya adalah ke arah sana ya. Ini percepatannya. Nah, tinjau benda pertama. Yang searah dengan percepatan dia berarti positif. Nah, di sini di benda 1 yang bekerja ke arah kanan adalah T12 ya. Jadi kan jika bendanya itu bergerak, kita ingat hukum Newton 2 sigma F sama dengan M kali A. Sigma itu jumlah gaya yang bekerja. Jadi di sini yang bekerja di benda 1 cuma ada T12. Berarti sigma F-nya adalah T12 sama dengan M1 yang bekerjanya, M-nya adalah M1 ya, dikali A, karena benda 1. Kemudian benda kedua, sama tadi, benda kedua, sigma F sama dengan M kali A, yang searah dengan percepatan dia nilainya positif. Ke arah kanan berarti T23, ke arah kiri negatif berarti T21. Maka di sini T23 min T21 sama dengan M2 masa benda kedua dikali percepatannya. Nah, kemudian kalau benda ketiga, nah yang bekerja adalah yang ke arah kanan searah dengan percepatan positif, yaitu gaya yang menarik si ketiga kotak tersebut. Yang berlawanan arahnya adalah T32. Maka di sini bisa kita tulis F min T32 sama dengan M3 dikali A. Nah, karena ini adalah satu sambungan tali, maka bisa kita asumsikan bahwa masing-masing tegangan pada kotak tersebut nilainya sama. Makanya di sini T12 sama dengan M1 kali A, ini persamaan pertama. Kemudian T23 min T21 sama dengan M2 kali A. Oke, kemudian F min T32 sama dengan M3 kali A. Nah, seperti matematika ya, kita eliminasi ya. Ini tanda positif karena biar supaya masing-masing tegangan talinya itu habis ya, konsepnya seperti matematika. Ingat ya, kenapa sama? Karena ini satu kesatuan tegangan tali, besarnya sama tapi arahnya aja yang berlawanan. Misal T12 sama dengan T21, besarnya T12 itu sama dengan T21, tapi arahnya berlawanan, T12 ke arah kanan, T21 ke arah kiri. T12 artinya adalah tegangan tali dari benda 1 terhadap benda 2. Kalau T21 adalah tegangan tali dari benda 2 terhadap benda 1. Nah, setelah dieliminasi seperti ini, T12 itu min T21 sama, T23 min T32 dicoret-coret habis ya, sisa F. F sama dengan ininya ditambahkan semua, M1 tambah M2 tambah M3 dikali A, sama-sama punya percepatan. Oke. Maka mencari A-nya adalah F per M1 ditambah M2 ditambah M3. Kalau tadi kita sudah belajarnya si kotaknya, 3 kotak tersebut berada pada bidang yang licin ya. Nah, kalau misalnya bidangnya itu kasar bagaimana gitu. Nah, sama ya konsepnya, tapi karena dia bidang kasar otomatis ada gaya yang menahan ketiga kotak tersebut ya, yaitu gaya gesek. Oke.
Di sini FK ya, artinya karena bendanya bergerak maka FK kinetis ya, atau gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis atau bergerak ya. Sebenarnya FK-nya ini bukan hanya di benda satunya ya, bukan di kotak pertama aja ya. FK-nya ini bisa ada di kotak 1, kotak 2, dan kotak 3 di sini ya. Nah, tapi untuk mempermudah ini, jadi FK di sini adalah FK total ya, total antara benda kotak 1, 2, dan 3. Nah, sama konsepnya seperti tadi, tinjau di benda 1, 2, dan 3. Oke, di bidang 1 ada yang ke arah kanan, sama ya, karena gaya yang menariknya adalah sebelah kanan, ke arah kanan berarti percepatnya kayak ke arah kanan. Yang ke arah kanan berarti positif karena searah dengan percepatan. T12 min FK ya, atau gaya gesek kinetis tadi, sama dengan M1 kali A. Kemudian tinjau benda 2. Oke, Ibu di sini sebenarnya kan harusnya kalau tinjau benda 2 ada FK lagi ya. T23 min T21 min FK. Tapi di sini Ibu sudah wakilkan FK-nya itu adalah FK total di kotak pertama ya. Nah, kemudian lanjut di benda 3 sama seperti tadi ya. Kemudian dieliminasi lagi. Oke. T12 min FK sama dengan M1 kali A. T23 min T21 sama dengan M2 kali A. F min T32 sama dengan M3 kali A. Berarti F, ini coret ya, karena besarnya sama, arahnya berlawanan, yang satu positif, yang satu negatif, maka bisa kita eliminasi, kita coret. Habis tinggal F min FK sama dengan M1 kali tambah M2 kali M3 ditambah M3 dikali A. Nah, FK itu sendiri adalah, kita ingat adalah FK sama dengan mu K kali N ya. N di sini adalah bisa kita kalian ingat sigma F sama dengan 0. N min W sama dengan 0, berarti N sama dengan W. Karena di sini FK-nya adalah FK total dari kotak 1, 2, dan 3, maka W yang dipakai di sini adalah juga W total. W total berarti dari M1 tambah M2 tambah M3 ya. Oke. Maka di sini dikali maka di sini F min di sini harusnya ada tambahannya M1 tambah M2 tambah 3 dikali gravitasinya ya, karena W kan. Berarti A sama dengan F min mu K. Untuk mencari A berarti yang ini yang pindah ke bawah ya. Berarti F min mu K M1 tambah M2 tambah M3 dikali gravitasi per M1 tambah M2 ditambah M3. Itu untuk mencari A-nya. Jadi kalau untuk mencari tegangan talinya, kita balik lagi ke persamaan yang ini. Jadi kalau sudah A-nya udah ketahuan, kalian bisa mencari T1 min, misal yang ditanya T12 berarti A-nya sudah ketahuan berapa hasilnya. Berarti kalian tinggal gunakan persamaan yang pertama untuk mencari T12. Seperti itu. Ya, selanjutnya itu kita akan bahas tegangan tali pada katrol ya. Nah, misal ada dua buah benda bermasa ya, M1 dan M2 dihubungkan dengan katrol ya. Nah, kalau misalnya di sini M1-nya lebih besar dibanding M2, otomatis yang akan lebih berat di M1 ya. Maka si katrol akan berjalan ke arah si M1-nya ya. Jadi M2 ke arah atas, muter, baru turun ke arah M1 ya, karena si M1-nya lebih berat. Oke. Di sini kita gambar gaya-gaya yang bekerjanya ya. Ya, kita gambarkan gaya-gaya yang bekerjanya ya. Pada benda 1, karena dia benda memiliki massa ya, maka memiliki berat ke arah bawah W1, dan menarik ke atasnya itu karena dia dihubungkan dengan tali, lagi-lagi yaitu tegangan talinya ya pada benda 1. Nah, begitupun pada benda kedua ya, memiliki berat massa kedua berarti memiliki berat benda 2
ke arah atas berarti tegangan tali benda 2. Di sini Ibu gambarkan percepatannya ke arah atas dan ke arah bawah, itu sesuai dengan pergerakan si katrolnya. Karena tadi M1-nya lebih berat, maka arah percepatannya adalah ke arah bawah ya. Nah, ini kemudian otomatis yang M2 adalah tertarik ke arah atas, maka percepatan bendanya adalah ke arah atas. Jadi muter seperti ini. Oke. Di sini tinjau benda pertama. Lagi-lagi karena bergerak sigma F sama dengan M kali 2, hukum Newton 2 ya. Yang searah dengan percepatan adalah W1, berarti W1 min T1 sama dengan M1 kali A. Berarti T1-nya adalah W1 min M1A. W itu gaya berat besarnya adalah M1 dikali G min M1 kali A. Ini untuk persamaan pertama ya. Persamaan pertama. Oke, sekarang untuk tinjau benda 2 sama seperti tadi berarti T2. Karena dia percepatannya ke arah atas, otomatis yang searah dengan percepatan adalah T2, yang positif T2. Berarti T2 min W2 sama dengan M2 dikali A. Berarti T2 sama dengan M2 dikali A. W2-nya pindah ke kanan ya, berarti dari negatif menjadi positif W2. W2 itu berarti M2 dikali G. Maka besar T2 sama dengan M2 dikali A ditambah M2 kali G. Kita asumsikan karena ini sama satu tali, maka T1-nya itu sama dengan T2. Berarti M1G min M1A sama dengan M2A ditambah M2G. Dikumpulkan yang sama-sama memiliki G dikelompokkan dengan sama-sama memiliki G, yang A dikelompokkan dengan yang memiliki A. Berarti M1G, M2G pindah ruas menjadi negatif, M1A yang negatif pindah ruas ke arah kanan menjadi positif. Sama-sama punya sama-sama memiliki G, G-nya dikeluarkan jadi M1 min M2. Ini juga A-nya sama-sama memiliki A, A-nya dikeluarkan berarti M2 ditambah M1. Maka kalau kita mencari A, berarti yang ini pindah ke bawah ya. Jadi M1 min M2 dikali G per M2 ditambah M1. Ya, gaya tegangan tali selanjutnya adalah jika kalau tadi kan katrolnya hanya dikatrol kemudian digantungkan dengan benda. Nah, kalau misalnya salah satu bendanya ada di atas sebuah permukaan, kemudian dihubungkan dengan katrol dan benda kedua, nah itu bagaimana percepatan dan tegangan talinya. Nah, ini di bidangnya yang licin ya, bidang ditempatkannya M1 itu di bidang yang licin. Nah, kalau misalnya bendanya nanti ada lagi yang di bidangnya yang kasar. Nah, kita lagi-lagi harus menggambar gaya-gaya yang bekerja pada benda 1 dan benda 2. Kalau benda 2 itu ada yang gaya berat ya, W2 ke arah bawah, ke arah atasnya adalah T2. Kemudian kalau benda 1 karena dia licin, hanya T1 tidak ada yang menahannya berupa gaya geseknya ya. Jadi di sini bekerjanya adalah T1-nya aja. Kemudian si benda itu sendiri berarti ada W1 dan ke arah atasnya adalah Newton. Gaya normal. Kita tinjau benda 1, sama ya hukum Newton, kan dia bergerak maka hukum Newton kedua yang berlaku. Sigma F sama dengan M kali A, berarti yang berlaku di benda 1 berarti T1 sama dengan M1 dikali A. Oke, kalau benda kedua yang searah percepatan adalah W2-nya, berarti yang positif W2-nya min T2 sama dengan M2 kali A. W2 itu kan M2 dikali G ya. Berarti T2 kita pindah ruas sebenarnya T2, yang M2A-nya pindah ruas negatif, T2-nya jadi positif. Maka bisa dituliskan T2 sama dengan W2 min M2 dikali A. W2 itu sendiri adalah M2 kali G min M2 kali A. Sama diasumsikan bahwa tegangan tali 1 sama dengan tegangan tali 2. Tegangan tali 1 tadi persamaannya M1 kali A sama dengan tegangan tali 2 persamaannya M2G min M2A. Maka dikelompokkan ya yang sama-sama punya A, berarti M1A, M2A pindah ruas dari negatif pindah ruas menjadi positif, M1A ditambah M2A sama dengan M2G. Sama-sama punya A dikeluarkan berarti M1 ditambah M2 dikali A sama dengan M2 kali G. Maka A-nya adalah M2G per M1 ditambah M2. Nah, kalau tadi licin, bagaimana kalau sekarang permukaannya kasar? Sama ya konsepnya ya, hanya tambahannya adalah karena dia kasar ada gaya yang menahannya yaitu
gaya gesek lagi karena dia bergerak maka gaya gesek kinetis atau FK. Maka kalau kita tinjau benda satunya yang searah positif, ya berarti yang searah percepatan ke arah kanan T1 positif, berlawan arahnya negatif, gaya gesek kinetisnya sama dengan M1 dikali A. Maka yang pindah ruas FK-nya ya, T1 sama dengan M1 kali A FK. Nah, FK itu sendiri besarnya tadi koefisien kinetis mu K dikali W1 ya. Karena awalnya adalah mu K dikali N, karena kita ingat N-nya itu sama dengan W ya. Karena ini benda satu berarti W1. Berarti T1 sama dengan M1 dikali A ditambah mu K dikali W1 yang besarnya M1 dikali G. Benda duanya sama, tidak berubah seperti tadi yang di di bidang licin. Maka kalau kita gabungkan jadi sini T1 sama dengan T2. T1-nya tadi M1A ditambah mu K dikali M1G sama dengan M2G min. Ya, tadi T1 sama dengan T2, maka T1-nya tadi M1A ditambah mu K dikali M1G karena tadi W1 ya. Mu K-nya itu kali W1 berarti M1 kali G, M2G min M2A. Sama ya, dipindah ruas yang punya A sama-sama punya A, dipindah ruas dikelompokkan dengan yang A, yang memiliki yang G sama dengan dipindah ruas juga dikelompokkan dengan yang sama-sama memiliki G. Di sini M2A min pindah ruas jadi M2A positif M2A berarti M1 tambah M2 dikali A, sama-sama punya A-nya dikeluarkan ya. Begitupun yang G, berarti M2 min mu K dikali M1 dikali G, maka besarnya A yang M1 tambah M2 nya pindah ke bawah.